Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mubarak. Kali ini kita akan membahas tentang Movie Recommendation System. Nah, untuk outline yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua recommendation system, selanjutnya ada implementasi algoritma dan eksperimentasi dari hyperparameter, yang selanjutnya ada kesimpulan dan terakhir referensi. Kita yang ke outline pertama. Nah, Movie Mingle adalah sebuah platform streaming film yang mendapatkan popularitas pesat bagi pecinta film. Nah, banyak film yang tersedia di platform ini sehingga pengguna memiliki akses ke berbagai jenis film dari berbagai genre. Tetapi makin banyaknya film yang tersedia di Movie Mingle juga membuat tantangan besar bagi Movie Mingle sendiri. Nah, di sini Movie Mingle menemukan bahwa pengguna seringkali bingung dalam menavigasi beragam pilihan film yang tersedia. Sehingga user kesulitan memutuskan film apa yang sebaiknya mereka nonton, bahkan bisa mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan atau bahkan meninggalkan platform tanpa menonton apapun. Nah, hal ini tentu saja berdampak negatif yang membuat platform Movie Mingle mengalami penurunan retensi pengguna, yang tentu saja berdampak negatif pada pendapatan Movie Mingle itu sendiri. Di sini dataset berasal dari Movie Lens, di mana terdapat file rating CSV dan movies CSV. Nah, datanya memiliki 62.423 film dan 25 juta rating. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, data mengalami tahap preprocessing terlebih dahulu. Di sini dilakukan pemeriksaan terhadap nilai yang kosong pada data rating maupun data movies. Kemudian pemeriksaan tipe data, pemilihan fitur, dan juga data duplikat. Recommendation system. Nah, pada rekomendasi sistem terdapat dua jenis, yaitu non-personalized dan personalized recommendation system. Untuk non-personalized sendiri, rekomendasi ini bersifat umum dan seragam untuk semua pengguna. Nah, pada kasus ini dilakukan percobaan untuk menciptakan kategori 15 top populer film yang menampilkan film-film yang paling banyak ditonton oleh pengguna lain. Di sini kita bisa lihat ini adalah top 15 populer film yang ada di sini. Kemudian hal ini tentu membantu sebagian besar pengguna dalam menemukan film populer. Namun banyak pengguna yang masih merasa kurang puas karena film yang mereka nikmati di dalam top populer ini tidak termasuk dalam daftar ini. Misalnya seorang pengguna yang sangat menyukai film horor akan merasa kurang puas jika daftar top populer ini didominasi oleh film-film dari genre lain seperti komedi ataupun drama. Nah, selanjutnya ada filter by genre. Di sini kita bisa lihat bahwa tampilan ini menampilkan hasil film-film yang bergenre crime. Filter by genre ini eh, membantu atau memberikan pengguna lebih banyak pilihan dan juga mengurangi kebingungan bagi user. Tetapi terlalu mengandalkan filter berdasarkan genre menyebabkan pengguna hanya berinteraksi dengan filter yang sudah dikenalinya, sehingga tentu saja hal ini mengabaikan potensi untuk menemukan film-film menarik di luar dari preferensi genre tersebut. Nah, maka dari itu dilakukan personalisasi sistem untuk membuat rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan preferensi pengguna. Pendekatan ini dibagi berdasarkan interaksi data yang tersedia. Ada yang namanya data implisit dan juga data eksplisit. Data implisit ini diambil dari perilaku pengguna yang secara tidak langsung seperti klik film atau waktu yang dihabiskan untuk menelusuri halaman film. Sedangkan untuk data eksplisit diambil dari penilaian pengguna yang secara langsung seperti peringkat film ataupun ulasan film. Di sini dilakukan rekomendasi content based system. Nah, content based system ini berfokus pada kemiripan antar item. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari rekomendasi content based system. Jika kita ingin menonton film yang memiliki kemiripan dengan Toy Story. Selanjutnya, ada yang namanya collaborative filtering. Nah, collaborative filtering ini terbagi atas dua pendekatan. Yang pertama ada yang namanya user-to-user collaborative filtering. Nah, metode ini berfokus pada kesamaan antara pengguna. Jika ada dua pengguna yang memiliki preferensi yang mirip terhadap item, maka sistem akan mengasumsikan bahwa preferensi keduanya mirip untuk item lain yang belum diinteraksikan oleh salah satu dari mereka. Sedangkan untuk item to item collaborative filtering berfokus pada kesamaan antar item. Jika dua item memiliki preferensi dari berbagai pengguna, maka item tersebut dianggap memiliki kesamaan dan bisa merekomendasikan item yang memiliki kesamaan itu ke pengguna berdasarkan preferensi mereka terhadap item lain. Nah, berdasarkan pendekatan-pendekatan yang disebutkan tadi,
maka pendekatan kolaboratif filtering yang akan dilakukan adalah user-to-user collaborative filtering. Dikarenakan banyaknya data rating yang diberikan oleh pengguna, hal ini memungkinkan untuk menemukan pola kesamaan antara pengguna. Selanjutnya, implementasi algoritma dan eksperimentasi hyperparameter. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan baseline model menggunakan baseline only dari pustaka Surprise. Di sini baseline only merupakan model yang digunakan sebagai titik awal atau baseline dalam membangun sistem rekomendasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan baseline model menggunakan metode baseline only dari Surprise. Baseline only ini adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam sistem rekomendasi kolaboratif. Algoritma ini digunakan sebagai titik awal ataupun baseline dalam memprediksi peringkat pengguna terhadap item. Nah, secara khusus algoritma ini memodelkan peringkat sebagai kombinasi dari global mean, user bias, dan juga user item. Selanjutnya, diterapkan 3 metode machine learning, yaitu PNN baseline, SVD, dan juga NMF untuk mencari performa yang terbaik di antara ketiganya. Nah, untuk mengoptimalkan performa ketiga metode tersebut, digunakan pendekatan randomizer CV cross validation untuk menyetel hyperparameter. Pendekatan ini tentu dipilih karena adanya keterbatasan waktu dan juga sumber daya yang membatasi untuk mencoba semua kombinasi hyperparameter secara menyeluruh. Randomizer CV ini teknik yang memungkinkan eksplorasi parameter secara otomatis dalam rentang nilai yang ditentukan. Untuk setiap kombinasi, model dievaluasi menggunakan teknik cross-validation untuk mengukur kinerjanya secara objektif. Nah, selanjutnya model-model yang telah dibangun menggunakan pendekatan baseline, SVD, KNN, dan NMF akan dibandingkan untuk mendapatkan performa terbaik. Salah satu cara yang paling umum digunakan yaitu dengan menggunakan semacam prediksi kesalahan. Nah, matriks kesalahan yang paling populer adalah RMSE, Root Mean Square Error, yang memprediksi keakuratan peringkat yang diprediksi untuk item yang direkomendasikan kepada pengguna. Nah, nilai RMSE yang lebih rendah menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil dalam memprediksi peringkat pengguna terhadap item. Di sini kita bisa melihat ada performance dari masing-masing model. Kemudian kita bisa melihat bahwa KNN baseline memiliki nilai RMSE yang paling kecil yaitu 0,848 dengan hyperparameter K sama dengan 25 yang mengacu pada jumlah tetangga terdekat yang dipertimbangkan oleh model. Kemudian untuk kesamaan similarity-nya yaitu persen baseline, kemudian untuk nilai minimum tetangga terdekatnya yaitu bernilai 2. Selanjutnya dilakukan pengujian akurasi model pada data uji dan hasil RMSE tuning dan RMSE test bisa kita lihat pada gambar berikut. Kesimpulan. Nah, dalam pengembangan sistem rekomendasi ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, kita bisa melakukan rekomendasi secara non-personalized, yaitu mencakup pencarian film-film top populer dan juga filter berdasarkan genre. Selanjutnya ada pendekatan rekomendasi yang bersifat personalized, yaitu dengan menggunakan content-based recommendation. Namun karena ada beberapa keterbatasan dengan pendekatan ini, maka dilakukan pendekatan collaborative filtering user to user. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma KNN baseline merupakan algoritma yang terbaik dengan hyperparameter K-nya adalah 25 menggunakan persen baseline dan juga min K-nya adalah 2. Nah, model ini memiliki hasil RMSE pada pengujian sebesar 0,840 yang berarti bahwa tingkat akurasi tersebut baik dalam memberikan rekomendasi kepada pengguna. Berikut ini adalah referensi-referensi yang digunakan. Sekian dan terima kasih.